ya, tidak ada semangatnya. Ya, ini masih pagi, kita harus semangat dalam mencari ilmu pelajaran. Bu Heni ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pertemuan yang kedua. Setelah kemarin hari Jumat, ini adalah pertemuan yang kedua. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, silakan untuk Fahril menyanyikan lagu Indonesia Raya sama Pancasila. Ayo Faril. Indonesia di tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila sekarang Mas Ariel? Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali sebentar, pimpin berdoa. Awas jatuh, minumnya jatuh. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Faril. Ya, alhamdulillah. Sebelum Bu Eni lanjutkan materinya, Bu Eni ingin mengabsensi, ingin melihat siapa yang tidak hadir. Dari Bu Eni hitung ini kayaknya ada salah satu teman kita yang tidak masuk, ya. Tadi informasi yang Ibu Eni peroleh adalah Ananda, anaknya itu sakit, ya. Mari kita doakan salah satu teman kita yang sakit hari ini, semoga diberi kesembuhan oleh Allah, ya. Oke. Nah, pada pagi yang cerah ini, hari ini Bu Heni akan memberikan materi pembelajaran, yaitu menulis teks deskripsi, yang dimana hari Jumat kemarin kalian sudah membuat kerangka karangan. Makanya hari ini sudah Bu Heni bentuk kelompok karena sesuai dengan kelompok yang kemarin Jumat. Sekarang tinggal meneruskan, yaitu membuat teks deskripsi. Nah, untuk mengulang sedikit lagi pembelajaran yang sebelumnya, apa sih itu teks deskripsi? Ada yang bisa? Teks deskripsi? Ya, Mas Faril mau ini? Deskripsi adalah jenis tulisan yang berfokus pada penjelasan ya, secara visual, secara sebenarnya, secara apa yang diamati. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, ya. Secara jelas dan terperinci. Secara jelas terperinci. Nah, di dalam teks deskripsi itu kita menggunakan yaitu penglihatan, pendengaran, merasakan. Nah, itu. Nah, di situ itu ada
ada yang namanya kata konkret. Siapa sih yang bisa? Kata konkret itu siapa? Oh, Mas Faril lagi. Oke, bagus sekali Mas Faril. Iya. Kata konkret adalah kata yang bisa diserahkan dari Kata konkret adalah kata yang diserap oleh panca indera. Contohnya yaitu dengan mendengar, melihat, merasakan, ya. Itu adalah kata konkret yang bisa mendengar. Nah, selain kata konkret itu ada majas dalam teks deskripsi. Apa yang biasanya digunakan dalam majas apa biasanya? Oh ya, Mesya? Majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Ya, Desna? Personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Iya, mengumpamakan benda mati seolah-olah seperti apa yang dilakukan manusia. Contohnya api itu nyala cahaya cahaya lilin, ya. Api nyala cahaya lilin itu menari-nari seperti orang yang menari, padahal diumpamakan. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kalian dalam menulis teks deskripsi sesuai dengan kerangka yang kalian buat, ini Ibu punya salah satu contoh teks. Sebelumnya itu ditulis dulu, setelah itu disampaikan. Jadi teks deskripsi disampaikan secara lesan melalui audio visual. Untuk apa? Untuk lebih menarik lagi, ya. Jadi ini adalah contohnya. Nanti bagaimana kamu nanti mengembangkan sebuah karangannya dari kerangka karangan. Sebentar ya. Wairebo, desa di atas awan yang sangat memukau. Hamparan keindahan alam yang mempesona bersanding dengan kesederhanaan nuansa pedesaan menjadikannya kombinasi sempurna yang menandai betapa luar biasanya persembahan Tuhan untuk tanah air kita. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, inilah Wairebo, desa di atas awan yang sangat memukau. Wairebo adalah sebuah desa tradisional yang terletak di dusun terpencil, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berlokasi nan jauh dari perkotaan, Wairebo terlihat sangat asri tanpa polusi. Hamparan bukit hijau berselimut kabut tipis. Di dekatnya juga menyajikan banyak hal luar biasa untuk dinikmati. Desa Wairebo juga menjadi salah satu desa tertinggi di Indonesia. Yang jelas, tak sulit untuk jatuh cinta pada desa ini. Semua orang dapat merasakan keunikan budaya, adat istiadat, keramahan warganya, serta kearifan lokal yang masih terasa kental di sini. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2012 dengan menyisihkan 42 negara lainnya. Desa ini memiliki akar sejarah yang panjang dan telah ada sejak 1.200 tahun lalu. Walaupun Wairebo adalah perkampungan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tetapi warga desa ini disebutkan sebagai keturunan Minang. Selain Pantai Pink, Pulau Komodo, dan Pulau Padar, Wairebo adalah salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Nusa Tenggara Timur. Walaupun lokasinya berada jauh dari keramaian dan sulit terjangkau, namun kampung Wairebo sangat terkenal, terutama oleh wisatawan asing negara-negara Eropa.
Karena desain arsitekturnya yang memiliki daya tarik tersendiri. Ini tentu sangat membanggakan, mengingat orang-orang dari benua lain rela menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk menginjakan kakinya di sini. Lalu sebagai orang Indonesia, sudahkah kamu berkunjung ke Wairebo, desa di atas awan yang sangat memukau ini? Oke, inilah salah satu contoh teks deskripsi yang disampaikan secara audiovisual. Tujuannya untuk lebih menarik, dan salah satunya teks deskripsi itu digunakan untuk promosi. Ini adalah teks deskripsi dengan tema tempat wisata atau sebuah daerah, mendeskripsikan tentang banyak sekali desa Wairebo, rumah adatnya dideskripsikannya, kemudian masyarakatnya, kemudian apalagi perjalanan menuju ke Wairebo, itu yang dideskripsikannya di situ. Kamu lihat, oke? Sekarang yaitu kalian membuat teks deskripsi sesuai dengan yang kemarin kalian buat kerangka karangan. Ini kerangka karangannya. Nanti setiap anak boleh membuat cerita karangan dulu. Nanti silakan kamu pilih yang terbaik dari sekian temanmu itu, nanti dibuat presentasi. Yang pertama yaitu, ini kelompok berapa ini? Kelompoknya Fahril? Kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Ya ini dari kemarin tidak dikasih nama ya. Kelompok ini Cinta. Oh yang ini lupa nggak dikasih nama ya. Dikasih nama dulu.
terlebih dahulu. Nah, supaya Bu Eni lihat kalian tegang serius, kita tepuk semangat dulu. Oke? Masih ingat dengan tepuk semangat? Kok tidak? Ayo. Masih bisa tepuk semangat. Kalau setuju, Cek? Oke, sip. Assalamualaikum. Ayo perhatikan. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Taman Safari. Taman Safari adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Taman Safari Indonesia terletak di Desa Ciber, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atau yang lebih dikenal dengan kawasan Puncak. Taman ini berfungsi menjadi penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di ketinggian 900 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Serta mempunyai suhu rata-rata 16 sampai 24 derajat Celcius. Taman Safari Indonesia dibuka pada tahun 1980. Lokasi Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Koordinat 6.72.03156 dan 106.9505.096. Pemilik Johnson Manangson. Kemudian Sudah? Keunikan tempat wisata ini ya. dari kebun binatang lainnya di Indonesia adalah pengunjungnya bisa berkeliling di berbagai tempat untuk bisa melihat dari dekat semua jenis binatang dengan memakai mobil pribadi ataupun naik bus yang sudah disediakan oleh pihak pengelola Taman Safari. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan memberi makanan kepada hewan-hewan tersebut. sudah ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 presentasinya? Bagus? Kurang keras suaranya. Tes deskripsinya sudah mendeskripsikan tentang objek wisata ya. Letaknya di mana ya? Bagus sekali. Selanjutnya penampilan yang kedua dari kelompok 1. Inilah kelompok 1. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil karangan deskripsi dari kelompok 1. Sekolahku berada di SMP 48 Surabaya. SMPN 48 Surabaya adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Ngagarrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. SMP Negeri 48 berada di Jalan Beratang Wetan nomor 36 dengan kode pos 60245. SMPN 48 dibangun pada tahun 2010. Fasilitas yang disediakan di SMP Negeri 48 adalah listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar, akses internet untuk mengakses pelajaran agar lebih mudah. Sekolah ini satu atap dengan SDN Ngagarrejo 5. Disebut satu atap karena terletak di satu kawasan dengan SDN Ngagarrejo 5. Terdapat berbagai macam ruangan seperti ruangan lab, perpustakaan, koperasi, ruang musik, musola, ruang kelas, ruang guru, ruang BK, ruang TU, dan lain-lain.
Ruang lab digunakan untuk mengerjakan ujian. Perpustakaan digunakan untuk membaca atau meminjam buku. Operasi digunakan untuk menjual atribut sekolah seperti kaos kaki, seragam, dan lain-lainnya. Ruang musik digunakan untuk ekstrakurikuler band. Musola digunakan untuk beribadah umat muslim. Ruang kelas digunakan untuk belajar mengajar. Ruang guru digunakan untuk menaruh berkas-berkas penting. Ruang BK digunakan untuk konsultasi para siswa. Ruang TU digunakan untuk tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah. Kesimpulan, sekolah adalah hal terpenting bagi setiap individu dalam meningkatkan kemampuannya dan menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia. Ya. Demikian. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan yang ketiga, yaitu dari kelompok berapa? Kelompok 4. Inilah kelompok 4. Tepuk tangan. Ya tadi Debla belum dikasih aplaus. Untuk kelompok 1 tepuk tangannya mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Angel Salsabila dari kelompok 4 yang akan mendeskripsikan dengan judul Inilah Sahabatku. Aku mempunyai sahabat. Ia bernama Prananda Praditya Pratama, biasa dipanggil Tama. Lahir pada tanggal 31 Mei 2010 di Surabaya. Alamat rumahnya di Jalan Ageng Mulyo 16 nomor 63. Dia itu satu sekolah denganku. Kami bersekolah di SMP Negeri 48 Surabaya. Dan dia juga teman sekelasku. Di kelas ia cukup aktif, namun ia juga berisik. Tama itu memiliki wajah yang cukup tampan dan cantik. Dia berkulit putih, bersih, memiliki bulu mata yang lentik. Dengan potongan rambut undercut membuat ia tampak menawan. Ia juga mempunyai tahi lalat di atas bibir, hidung mancung, dan alis yang tebal, namun tak mengurangi kadar ketampanannya. Tama itu memiliki hobi bermain sepak bola dan bermain game. Dia suka warna hitam. Dia menyukai makan bakso. Kalau kata Tama, bakso itu makanan paling enak dengan harga yang terjangkau, terus mudah dicari karena banyak yang jual. Untuk segi penampilan, Tama itu cukup rapi. Jika bermain, dia memakai kaos dan celana pendek. Tapi jika ia berpergian ke suatu acara, maka dia selalu berpenampilan kasual. Sekian presentasi dari teks deskripsi hari ini dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampilan yang terakhir dari teman-teman kita, yaitu kelompok berapa? Kelompok 2. Beri aplausnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Salsabila Setia Pratiwi, perwakilan dari kelompok 2. Jadi saya akan mendeskripsikan ruang kelas. Aku bersekolah di SMP Negeri 48 Surabaya. Alamat sekolahku berada di Jalan Beratang Wetan nomor 36. Sekolahku bersebelahan dengan SD Ngagerejo 5 Surabaya. Tidak hanya bersebelahan dengan SD, di belakang sekolahku juga terdapat makam. Di SMP ini ruangan kelasku bernama 7C. Kelasku berada di lantai 2 gedung A. Lebih tepatnya berada di antara ruang musik dan kelas 7D. Jumlah siswa di kelasku ada sebanyak 36 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Warna tembok kelasku berwarna hijau muda dan hijau tua. Kelasku juga dilengkapi CCTV agar selalu aman.
Di dalam kelasku terdapat 3 kipas angin, di antaranya 2 berwarna putih dan 1 berwarna hitam. Tidak hanya kipas angin, ada juga papan tulis. Di sebelah papan tulis juga terdapat mading berwarna hijau. Tidak hanya itu, terdapat lemari juga di depannya. Di bagian pojok kelas terdapat pojok baca. Biasanya di situ dipakai untuk santai-santai dan membaca buku. Di bagian tembok kelas juga terdapat pokja adiwiyata yang terdiri dari banyak sekali pokja. Selain itu juga terdapat figura foto presiden dan wakil presiden kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Semuanya sudah bagus sekali ya. Bagus sekali ceritanya. Dan hasilnya tadi juga sudah menyampaikan deskripsi, menyampaikan letak posisi, mendeskripsikan apa ya. Nah, itulah teks deskripsi. Dari yang kalian buat ini bisa dibuat menjadi video yang tadi. Namanya nanti mendeskripsikan teks video dengan audio visual. Jadi orang bisa lebih yakin, lebih percaya dan bisa membayangkan dan mendengarkan apa yang kamu ceritakan. Dari sekian, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ayo Bu Eni, lihat kompakannya kok mulai capek ini ya. Kelas 7C. Walah, ayo coba lagi. Kelas 7C. Ya, harus semangat ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, sedikit lagi. Teks deskripsi adalah mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar ya. Itulah teks deskripsi dengan menggunakan kata konkret, kemudian majas personifikasi. Tapi dari semuanya tadi tidak menggunakan majas personifikasi ya. Nanti lebih bagus lagi pertemuan berikutnya, cerita berikutnya, materi berikutnya, oke? Tidak ada salahnya setiap kegiatan itu kita awali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa, karena kita selalu harus bersyukur, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi sampai sekarang mengantarkan kesuksesan kalian, menambah wawasan pengetahuan, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, tentunya membanggakan kedua orang tuanya. Oke, mari kita berdoa. Berdoa mengakhiri pembelajaran dimulai. Berdoa selesai, Bu Eni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.